Indah adalah seorang mahasiswi berprestasi. Ia sangat aktif di kelas, selalu mendapatkan nilai yang bagus dan IPK yang tinggi. Tidak hanya pintar, tetapi ia juga rendah hati. Indah merupakan anak yang sangat disiplin. Sejak kecil, ia dididik untuk menjadi orang yang tepat waktu. Sehari-harinya, ia selalu datang lebih awal sebelum jam mata kuliah dimulai. Begitu juga hari ini, di mana hari ujian terakhir, dia tetap datang lebih awal. Selain disiplin, Indah juga merupakan seseorang yang tekun. Ia selalu menyempatkan belajar dimanapun, kapanpun, ketika ada waktu. Ia juga sering meluangkan waktunya untuk membantu teman-temannya belajar, berbagi ilmu, dan memberikan semangat. Teman-temannya mengaguminya, dan dosen-dosennya juga kerap memuji dedikasinya. Di balik semua itu, Indah memiliki motivasi yang kuat untuk terus tampil sempurna. Sebuah pola yang sudah ia jalani sejak kecil karena tuntutan orang tuanya. Namun suatu hari semuanya berubah, nilainya turun di semester 5, dan hal itu membuat ibunya sangat marah. Dengan nada tinggi, ibunya berkata bahwa Indah harus lebih serius belajar, bukan santai-santai. Bagi Indah, kemarahan itu menjadi pukulan yang keras. Selama ini, ia telah berusaha keras, bahkan lebih dari kemampuannya untuk memenuhi ekspektasi orang tua. Tetapi kali ini, ia merasa usahanya tidak lagi dihargai. Apa-apaan ini? Bodoh kamu, udah dididik yang benar-benar. Nilai kayak gitu jelek. Gimana kamu gedenya mau jadi apa? Makanya belajar tuh yang serius. Jangan-jangan selama ini kamu bohong ya? Enggak, Ma. Sejak kejadian itu, Indah mulai merasa gagal. Ia merasa dirinya tidak cukup baik, tidak berguna, dan selalu mengecewakan orang tuanya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Seperti, apakah aku anak yang buruk? Apakah mereka masih menyayangiku? Dan apalagi yang harus aku lakukan untuk membuat mereka bangga? Perasaan itu membuat Indah sering merasa cemas, bahkan dalam hal-hal kecil. Ia sulit tidur, kehilangan semangat untuk belajar, dan mulai menghindari interaksi dengan teman-temannya. Indah mulai merenungkan perjalanan hidupnya. Ia teringat bagaimana sejak kecil ia selalu didorong untuk meraih kesempurnaan. Kamu Indah, ini salah kayaknya, coba hitung lagi.
salah. Ini punya adek udah Namun, material, cuman setiap salah satu, tapi prestasi nggak yang apa-apa, ia udah raih bisa dianggap biasa Ini saja, punya kamu tanpa kok. Banyak apresiasi, salahnya ini. tanpa Harusnya pujian. kakaknya lebih pintar daripada adeknya dong. Coba diulangi hitungnya. Pulang dulu, makan dulu sih. Yuk kita makan dulu ya, nanti main lagi. Indah mana lagi nih? Udah siang kayak gini nggak pulang-pulang. Indah. Ya, Ma. Kamu ini main terus, mau jadi apa besarnya? Belajar sana, masuk. Ia merasa tidak pernah menjadi cukup di mata orang tuanya. Rasa cemas itu perlahan-lahan semakin parah. Indah sering merasa gelisah, takut gagal, dan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Setelah semua yang ia alami, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan konseling. Maaf ya, saya datang terlambat. Iya, Bu, nggak apa-apa. Jadi Indah udah makan siang belum? Sudah, Bu. Kayak apa tadi? Tadi saya beli nasi padang. Nasi padang. Jadi sebelum kesini makan nasi padang dulu ya? Iya. Terus kalau boleh tahu kamu rumahnya di mana ya? Saya rumahnya di ini, Bu, Penatusan. Ibu tahu Penatusan, Purwokerto Timur. Ewetan, ya. Berapa menit terus? Tadi ke sini 1 jam, Bu. Oh jauh ya. Saya sendiri aja atau diantar? Naik gojek, Bu. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya. Saya namanya Alfia Nur Asmi. Terus kamu bisa panggil saya Ibu Ani ya. Mungkin kamu bisa perkenalkan diri. Aku namanya, saya maksudnya namanya Indah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya kuliah di sana. Sekarang semester 5. Bisa dipanggil Indah, kok, Bu. Oh iya. Jadi sebenarnya saya jelaskan dulu di sini saya sebagai orang yang akan membantu kamu untuk menghadapi masalah atau membantu masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ya. Jadi di sini kamu bisa cerita dengan terbuka apa aja. Nanti saya jamin kerahasiaannya kok. Baik, Ibu. Baiklah Indah, mungkin kamu bisa ceritakan apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini atau sekarang. Ini nggak apa-apa, Bu, saya cerita. Ya nggak apa-apa kok, terbuka aja. Jadi kan saya sudah bilang tadi kalau saya tuh mahasiswa semester 5. Akhir-akhir ini udah UAS, terus ada nilai IPK keluar. Terus saya tuh mendapatkan nilai IPK yang turun daripada semester sebelumnya. Dari semester 1 sampai 4 itu, Bu, nilai saya itu 4 IPK-nya. Dan baru kali ini di semester 5 saya mendapatkan IPK 3,8. Dan saat saya menyerahkannya kepada orang tua, terutama ibu ya, ibu itu marah-marah. Beliau mengatakan kayak saya itu harusnya belajar lebih giat lagi, saya itu tidak melakukan apa-apa, saya itu cuma bisanya main dan nyusahin orang tua gitu, Bu. Terus juga kayak si ibu juga bilang kayak, oh jadi apa kamu nanti besarnya, dan itu akhirnya jadi membuat saya pusing gitu loh, Bu. Kayak akhir-akhir ini jadinya saya rasanya
sedih banget. Terus kayak kenapa sih ya orang tua saya tuh cuma peduli dengan hasil tanpa lihat usaha saya selama ini gitu tuh. Oh begitu ya. Jadi kamu merasa kamu sudah berusaha sekeras mungkin, tapi hasilnya tidak sesuai, lalu orang tua kecewa ya, seperti tidak melihat usahamu. Ya? Bu, kayak mereka tuh kenapa sih nggak melihat usaha saya, cuma lihat hasilnya aja. Padahal saya udah belajar mati-matian kan Bu. Nah, nilainya turun juga itu bukan kemauan saya, kan saya sudah berusaha. Baik Indah, saya paham pasti kamu merasa sedih ya. Tapi sebelumnya, apakah kamu pernah mengungkapkan perasaanmu ke orang tuamu? Belum pernah sih Bu, karena saya takut mereka semakin membenci saya sih Bu. Kayak ya mereka nggak pernah mau dengar saya tetap salah. Gitu ya. Pasti kamu merasa sangat rumit gitu ya pikirannya ya. Iya Bu, aduh sedih banget Bu. Sebenarnya aku pengen nangis tapi aku malu. Oh, Pak, tenang aja, nanti di sini saya akan bantu kok untuk menghadapi masalah ini dan mencari tahu perasaan kamu yang lebih dalam lagi ya. Kita cari tahu sama-sama nanti ya. Iya Bu. Jadi Indah, berdasarkan ceritamu tadi, saya lihat kayaknya banyak perasaan yang terpendam di diri kamu ya. Jadi di sini saya akan membantu merefleksikan perasaan itu, mencari tahu perasaan terdalam yang kamu rasakan ya, dengan teknik yang namanya teknik kursi kosong. Apakah kamu tahu? Kursi kosong saya nggak tahu Bu. Nah, jadi kursi kosong itu teknik dimana nanti kamu memerankan dua orang, terus nanti ada pakai kursi kosong, bisa di sini ya. Ini Bu. Ya, kamu memerankan dua orang sebagai diri kamu sendiri, dan di sini mungkin bisa jadi sebagai orang tua kamu ya. Maksudnya nanti saya pindah sini gitu Bu? Ya, nanti ketika saya bilang untuk pindah sini, berarti kamu memposisikan diri sebagai orang tua kamu. Oh, saya pura-pura jadi ibu saya, kalau Ya. ini saya jadi saya sendiri. Iya. Oke, nah apakah kamu siap mencobanya? Siap Bu. Oke, jadi kamu sekarang bayangkan di sini kursi kosong ini ada orang tuamu. Apakah yang ingin kamu katakan kepada mereka? Ini langsung aja Bu. Ya, langsung. Seolah-olah saya bisa bertemu orang tua saya Bu. Ya, benar. Ayah, ibu, apakah kalian tahu betapa berat beban yang aku rasakan? Rasanya aku sudah mencoba yang terbaik, tetapi semuanya sia-sia. Aku merasa sangat capek. Aku sedih kalian selalu merasa kalau saya ini gagal gitu. Oke, itu perasaan yang jujur. Mungkin apakah ada yang ingin kamu katakan lagi? Ayah, ibu, kenapa sih kalian tidak pernah bilang kalian tuh bangga ke aku gitu? Kan aku juga pengen dengar itu dari kalian. Aku udah mencoba semuanya buat kalian. Aku belajar, tetapi kalian selalu bilang aku nggak belajar, aku kurang. Atau aku harus selalu menjadi yang terbaik. Aku lelah selalu mencoba jadi yang terbaik, tapi semuanya terasa sia-sia. Terus itu. Oke Indah, sekarang kamu coba pindah ke sini dan posisikan dirimu sebagai orang tua. Sini saya pura-pura ngomong Iya. jadi orang tua ya. Kami tuh ingin kamu sukses Indah. Kami tuh sudah berjuang untuk pendidikan kamu. Jadi kami ingin kamu melakukan yang terbaik juga. Seperti itu Bu. Ya, terus mungkin kamu bisa kembali lagi. Ya, sekarang coba katakan apa yang kamu ingin ungkapkan ke orang tua. Sebentar Bu, saya sedih Bu. Tapi apa kalian tahu yang aku rasakan? Aku juga ingin sukses, tapi setidaknya tolong beri aku dukungan. Jangan hanya memberikan aku kritik terus menerus. Aku juga bisa capek. Ayah, ibu, aku ingin kalian menghargai usahaku juga dan menganggap semua usahaku ini ada. Selama ini aku mendengar. Bentar Bu, sedih.
kalian sekedar mengatakan kamu anak aku selama ini ingin mendengar kalian tuh kayak setidaknya mengatakan selama ini kamu sudah menjadi anak yang baik, Indah atau apa, tapi aku nggak pernah dengar itu dari kalian. Oke Indah, sekarang kamu pindah ke kursi orang tua lagi dan berilah jawaban dari sisi orang tua. Yap. Kamu tidak tahu kalau kamu merasa seperti itu, Indah. Kami hanya ingin kamu melakukan yang terbaik, tetapi mungkin kami terlalu keras. Itu respon yang baik Indah. Sekarang kamu pindah lagi ke kursi yang satunya sebagai dirimu. Apa yang kamu katakan? Yang akan kamu katakan? Iya, kalian emang mau yang terbaik buat aku, tetapi kenapa kalian tidak pernah setidaknya mengatakan kalau kalian bangga kepadaku? Aku juga butuh mendengar itu. Oke, bagus Indah. Sekarang kamu bisa pindah lagi dan menanggapi perkataan tadi. Kami bangga kepadamu, Indah. Kamu adalah anak yang luar biasa. Kamu sangat pintar. Kamu sudah mencoba yang terbaik selama ini. Kamu anak yang baik. Kamu juga sudah menjadi yang terbaik kok. Oke, sekarang kembali lagi ke kursi. Apa yang ingin kamu katakan? Terima kasih, Maya. Akhirnya aku dengar itu dari kalian. Oke Indah. Jadi tadi udah bagus ya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan teknik kursi kosong tadi? Saya merasa lega sih, Bu. Akhirnya saya mengungkapkan perasaan saya, mengungkapkan apa yang saya pikirkan selama ini kepada mereka. Dan akhirnya saya mendengarkan apa yang ingin saya dengar meskipun tidak benar-benar nyata. Jadi Indah, meskipun mungkin sulit bagi mereka untuk mengatakannya, tetapi tadi kamu telah memberi dirimu sendiri pengakuan yang kamu butuhkan ya. Udah kerja bagus tadi itu. Kamu udah melakukan pekerjaan yang luar biasa juga hari ini dan kemarin-kemarin juga semua usahamu itu udah bagus ya. Jadi apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik ini? Jujur saja saya jadi merasa lebih ringan, Bu. Terus saya merasa saya tidak perlu mengejar pengakuan mereka lagi. Kayak ya udah gitu. Oke Indah, setelah tadi kita menyelesaikan sesi teknik kursi kosong, kita bisa lanjutkan ke teknik kedua ya. Ya, Bu. Namanya itu RIT. Jadi di sini nanti kita ubah pikiran irasional kamu atau negatif kamu menjadi pikiran rasional atau positif. Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Jadi Indah, kamu tadi mengatakan bahwa kamu merasa gagal dan tidak berguna ketika nilaimu turun ya. Bisa kamu ceritakan lebih detail tentang apa yang kamu pikirkan saat itu? Iya, Bu. Saya merasa bahwasanya setiap saya tidak sesuai dengan harapan orang tua saya, ataupun saat orang tua saya tidak memberi saya pengakuan bahwa mereka bangga terhadap saya atau pencapaian saya tetap merasa bahwasanya pencapaian saya itu sia-sia, Bu. Dan saya juga merasa tidak berguna, Bu. Apalagi nilai saya turunkan semester ini. Itu kayak rasanya nyesek banget sih, Bu. Saya jadi kayak merasa nggak berguna buat orang tua saya, dan mungkin apa mereka sebenarnya membenci saya gitu, Bu. Jadi kamu berpikir kalau nilai kamu turun atau jelek itu kamu tidak berguna ya? Lalu merasa bodoh? Itu juga, Bu, termasuk, Bu. Saya merasa saya ini bukan apa-apa, bodoh, tolol. Baik, mari kita evaluasi keyakinan ini satu persatu ya. Pertama, apakah menurutmu benar kalau nilai buruk itu membuatmu jadi anak yang bodoh dan tidak baik bagi orang tua? Saya itu benar. Lalu, apakah ada bukti yang mendukung itu? Sebenarnya tidak ada sih, Bu. Karena kalau dipikir-pikir, teman-teman saya yang satu angkatan bahkan selama periode semester 1 sampai 4 tuh nggak semuanya nilainya IPK-nya 4 seperti saya, Bu.
Ya, betul sekali. Jadi, kalau nilainya buruk bukan berarti kamu anak yang bodoh atau tidak baik kan? Nilai itu hanyalah suatu hasil dalam suatu waktu tertentu saja. Sekarang, apakah menurutmu kegagalan memenuhi harapan orang tua benar-benar membuatmu menjadi kegagalan sebagai seorang anak? Biasa aja sih Bu sebenarnya Bu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja Bu. Ya, tepat sekali. Perasaan itu bisa sangat kuat, tapi perasaan tidak selalu sama dengan fakta ya. Apa pendapatmu tentang ini? Saya pikir saya juga terlalu keras kepada diri saya Bu. Kak Indah, mari kita coba mengganti keyakinan irasional ini dengan pemikiran yang lebih sehat dan realistis ya. Misalnya, alih-alih berpikir jika nilai saya buruk, berarti saya bodoh dan bukan anak yang baik untuk orang tua, kamu bisa mengatakan apa menurutmu? Saya sudah mencoba yang terbaik selama ini, dan meskipun orang tua saya tidak memuji saya juga harus membuka mata saya bahwasanya nilai saya tidak seburuk itu, dan dengan nilai pun tidak menjadikan saya seseorang yang gagal, karena nilai itu hanya angka. Setidaknya saya sudah berusaha selama ini. Ya, itu jawaban yang sangat baik ya. Sekarang bagaimana dengan keyakinan kedua? Apa yang bisa menggantikan pikiran bahwa jika saya tidak memenuhi harapan orang tua, saya telah gagal menjadi anak yang baik? Mungkin saya tidak perlu memenuhi harapan orang tua saya untuk menjadi seseorang yang berharga. Ya, luar biasa Indah. Itu adalah langkah yang besar ya. Mari kita uji keyakinan baru ini. Jika suatu hari kamu mendapat nilai buruk tadi, apa yang bisa kamu katakan kepada dirimu sendiri? Saya mungkin akan mengatakan pada diri saya untuk berusaha lebih keras lagi, dan tidak apa-apa dengan nilai ini. Setidaknya saya sudah berusaha semaksimal saya. Bagus sekali. Bagaimana perasaanmu saat mengatakan itu? Saya merasa beban yang saya rasakan sedikit berkurang sih Bu. Kayak benar juga ya Bu, selama ini saya terlalu menekan diri saya sendiri juga, dan selalu berharap lebih kepada orang tua saya, dan mereka mungkin juga sebenarnya sayang kepada saya, tetapi mereka tidak tahu cara menyampaikannya kepada saya. Lalu untuk memastikan keyakinan baru ini menjadi bagian dari diri kamu yang baru juga, kita akan melakukan sedikit latihan ya. Saya akan menyebutkan situasi tertentu dan kamu coba merespon dengan keyakinan barumu. Siap? Siap. Oke, situasi pertama. Kamu baru saja menerima hasil ujian dan nilainya di bawah harapanmu. Apa yang kamu pikirkan? Saya akan mengatakan pada diri saya bahwasanya saya sudah melakukan yang terbaik, dan kekecewaan mereka itu tidak menentukan nilai dari diri saya sendiri. Oke, luar biasa ya Indah. Saya benar-benar melihat kemajuanmu di sini. Bagaimana rasanya setelah mempraktikkan tadi? Awalnya cukup berat dan bingung sih Bu, kayak apa sih ya yang mau saya katakan kepada orang tua saya. Terus sekarang saya merasa lega Bu, dan saya merasa lebih baik. Ya, saya bersyukur bahwa kamu telah merasa lega dan lebih baik ya. Oke Indah, dengan keyakinan yang baru tadi, menurutmu bagaimana cara itu bisa membantumu di kehidupan sehari-hari? Saya pikir saya bisa lebih rileks dan tidak kayak saya tidak perlu terlalu keras pada diri saya sendiri, dan mulai menerima bahwasanya kegagalan itu merupakan bagian dari proses dan tidak menentukan nilai diri saya. Ya, itu kesimpulan yang sangat bagus ya. Lalu mungkin di sini kita akan buat komitmen untuk menerapkan praktek-praktek yang sudah dilalui tadi ya. Apakah kamu bersedia? Siap Bu, saya bersedia. Ya, jadi nanti kita akan evaluasi di pertemuan berikutnya ya. Siap.
Baiklah Indah, sebelum saya mengakhiri sesi ini, apakah ada yang ingin kamu katakan atau tanyakan kepada saya? Tidak ada Bu, cuma mau bilang terima kasih ya sudah membantu sampai hari ini. Ya, baik. Saya kira kita sudah membahas cukup banyak hal yang penting hari ini ya. Saya merasa senang kamu terlihat nyaman untuk mengungkapkan semuanya selama sesi ini. Kamu juga telah bekerja keras selama ini. Kamu hebat dapat mengerjakan semua ini dengan baik. Kamu pantas diapresiasi Indah. Jangan sedih lagi. Saya akan selalu mendukungmu. Usahamu tidak ada yang sia-sia. Semangat ya. Terima kasih telah berbagi dengan saya hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di situasi yang lebih baik ya. Ya Bu.